firman Tuhan bermata dua. Ini pun mengena kepada diri saya sendiri. Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kali ini channel Paulus Rahel Ministry akan mengambil sebuah tema Fabing. Tapi sebelum berlanjut, saya akan berdoa. Tuhan, terima kasih, kami percaya Engkau akan berbicara lewat tema firman Tuhan ini, dan kalau ini mengena kepada kami, biar kami bertobat. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, amin. Baik pemirsa, firman Tuhan kali ini berjudul Fabing. 1 Korintus 10 ayat 24. Jangan seorang pun yang mencari keuntungan sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Jadi gak boleh egois, cari untung diri sendiri, yang lain rugi terserah. Tapi firman Tuhan gak bisa demikian. 1 Korintus 10 ayat 33, sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Nah saudara, saya akan bahas tentang apa itu fabing. Berasal dari kata phone yang artinya telepon dan snubbing yang artinya menghina. Jadi fabing artinya mengabaikan seseorang yang berinteraksi dengan kita karena perhatiannya lebih tertuju kepada ponsel. Yang kedua, tindakan seseorang yang sibuk sendiri dengan gadget di tangannya sehingga ia tidak perhatian kepada orang yang ada di dekatnya. Fabing yang ketiga artinya sibuk main handphone sehingga mengabaikan orang yang di dekatnya. Ya, dengan fabing orang yang dekat dari jauh, orang yang jauh jadi dekat. Kadang-kadang ada orang di sebelah kita yang dekat kita nggak ajak ngomong, yang mungkin beda dunia kita ajak ngomong. Ya, beda benua kita ajak ngomong. Orang yang di sini kita cuekin. Jadi yang namanya fabing itu adalah penghinaan kepada orang yang ada di dekat kita. Sebuah survei di Amerika Serikat menemukan 17% orang melakukan fabing 4 kali sehari. Firman Tuhan bermata dua. Ini pun mengena kepada diri saya sendiri. 32% responden merasa diabaikan karena lawan bicara fokus pada ponselnya. Nah, saudara bisa bayangkan, saudara diajak ngumpul oleh teman-teman, ya. Jadi ketika saudara dalam perjalanan buru-buru, saudara sampai ke tujuan, saudara nggak digubris karena mereka asik dengan gadgetnya. Sehingga saudara datang nggak ada yang menyadarinya. Pasti saudara kesinggung dan merasa nggak enak. Ya, suami, istri, dan anak-anak sibuk dengan gadgetnya ketika akan makan malam di sebuah restoran. Ya, mama pegang HP, papa pegang HP, anak-anak pegang HP, sampai mbak pun pegang HP. Itu namanya fabing. Orang dekat jadi jauh, orang jauh jadi dekat. Bahkan saat ibadah pun sibuk dengan gadgetnya. Bahkan pendeta ditipu. Ayo saudara-saudara, buka firman Tuhan. Ya, buka Alkitabmu atau buka Alkitabmu. Ya, semua sibuk buka, tapi yang ternyata yang dibuka bukan Alkitab, tapi dia buka apa? Dia chat-chatan dengan kawannya. Nah, di antara kita, saya rasa bukan kita saja, tapi semuanya sudah melakukan fabing dalam hidup kita. Ya, kita adalah pelaku fabing. Misalnya saat berbicara, gak usah jauh-jauh deh, saat kita ngantri di teller, sementara teller ngitung duit kita asik fabing saudara. Ya, sehingga waktu tellernya berbicara kita nggak ngeh karena lagi asik saudara. Ya, ketika bapak ibu guru menerangkan pelajaran, ada sekolah-sekolah yang strict yang nggak boleh bawa HP. Kalau dia sampai ketahuan bawa HP-nya ditahan 6 bulan dan orang tuanya nanti disuruh ambil, bikin surat perjanjian. Ya, tapi kalau sekolah nggak strict, kadang-kadang anak-anak melakukan fabing di sekolahnya. Ibu guru nerangin, dia main HP. Bahkan ketika ulangan, HP dibuat nyontek saudara. Ya, ketika makan bersama-sama, masing-masing sibuk dengan gadgetnya. Melakukan fabing berarti menjauhkan lawan bicara dengan sengaja. Itu sama juga menghina.
Ya, dampak pabing 1 Korintus 12 ayat 25 firman Tuhan katakan, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Kalau kita pabing, kita asik dengan dunia, kita sendiri kita nggak memperhatikan sekelilingnya. Sedang firman Tuhan katakan jangan ada perpecahan dalam tubuh, tetapi biar satu anggota yang berbeda satu sama lain saling memperhatikan. Ya, dampak dari pabing merusak hubungan dengan orang yang terdekat. Secara fisik bersama dalam satu tempat tetapi terpisah dalam pikiran dan hati. Sekarang ini kan lagi PPKM. Ya. Rumahnya kecil tapi masing-masing di kamar. Jadi walaupun dekat jadi jauh-jauh jadi dekat. Anak asik ya main HP, mama asik main HP di kamar masing-masing. Nanti sekalinya berkumpul ya, dikumpul keluarga mau makan bareng, mereka asik pabing. Karena apa? Menjawab telepon-telepon yang masuk. Lalu kebersamaan tidak lagi menyenangkan. Saya bersyukur hidup di dalam zaman yang sekarang boleh dibilang baby boomer. Karena apa? Dulu teman main saya bukan benda mati seperti gadget, tapi teman main saya adalah orang-orang main dampung, main galasin, main egrang, lalu main petak umpet, main dokter-dokteran, main gado-gadoan, semua berhubungan langsung dengan orang. Tapi sekarang anak milenial kadang kayak orang gokil, taruh headset lalu naik motor dia gini begini, saudara, kayak orang nggak karuan, nggak waras, saudara. Ya, kebersamaan tidak lagi menyenangkan, kehilangan kepekaan terhadap orang sekitar. Ya, semakin banyak orang kesepian di tengah keramaian, tidak menghargai pertemuan. Pabing membuat kita tertutup, kehilangan kemampuan untuk bersosialisasi langsung. Barang yang tidak boleh ketinggalan adalah HP. Saudara kalau mau pergi ke gereja, Alkitab ketinggalan enggak masalah. Tapi kalau HP yang ketinggalan, dunia rasanya kiamat, saudara. Walaupun sudah jauh mungkin berusaha akan balik kembali. Lalu memupuk individualisme dan meniadakan keberadaan orang lain. Teknologi dibuat untuk membantu manusia dan bukan mengatur manusia. Jadi bijaksanalah dalam penggunaan gadget yang Tuhan izinkan, boleh jadi untuk menolong kehidupanmu. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Biar kami tidak menjadi pelaku pabing atau meminimalisir seminimalisir mungkin sudah. Tuhan, biarlah kami boleh tetap bersosialisasi, memperhatikan rekan-rekan kami satu sama lain. Tidak terikat oleh gadget yang mampu mempengaruhi kami sehingga kami kurang bagus dalam bersosialisasi. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Amin.